teman-teman semua, selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Eh, Teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi, tapi bermakna. Hari ini tema kita itu tentang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini kita dalam lingkup kehidupan sehari-hari, terutama sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Hari ini kita kedatangan narasumber dari kantor imigrasi kelas 1 Husnon PPI Tangerang. Kita panggil aja Bang Dika. Halo Bang Dika. Halo Elsa, Halo, apa kabar Bang Dika? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah Oke. ngundang-ngundang saya ya. Senang sekali bisa berbagi Iya. ilmu di podcast ini. Oke, Bang Dika, ini teman-teman kita pada nggak sabar, kita langsung aja ya. Menurut Bang Boleh? Dika tuh sebenarnya cinta tanah air di kehidupan sehari-hari sebagai seorang SN tuh apa sih Bang? Kira-kira masih relevan nggak di era modern sekarang ini nih? Pertanyaan yang lumayan bagus nih. Sebenarnya cinta tanah air itu bukan sekedar perasaan bangga terhadap Indonesia, tapi ini lebih dari itu. Ini adalah sikap dan perilaku nyata dalam menjaga, merawat, dan memajukan bangsa. Dan dalam konteks modern pun, cinta tanah air masih sangat relevan. Bahkan bisa dibilang semakin penting, karena tantangan yang kita hadapi bukan sekedar lagi penjadian fisik seperti masa lalu, tapi ancaman ideologi, budaya, hingga disrupsi teknologi. Berarti contoh cinta tanah air tuh apa tuh Bang? Kan kalau kita tuh kebanyakan taunya cinta tanah air tuh upacara bendera gitu. Nah, selain itu ada nggak atau simbol khususnya gitu? Sebenarnya di zaman modern ini salah ya anggapan bahwa cinta tanah air itu seperti hanya upacara bendera, hormat, pendidikan lagu kebangsaan. Itu hanya bentuk-bentuk simbol saja. Sebenarnya yang paling penting adalah implementasinya. Misalnya dengan kita menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, dan ataupun hal-hal simpel seperti menjaga lingkungan sekitar, kemudian disiplin dan bekerja, dan kita sebagai ASN patutnya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menarik banget ya, kalau bicara tentang ASN tuh bagaimana sih bentuk nyata cinta tanah airnya gitu. Kan tadi kan secara umum tuh, nah kita sebagai ASN nih, terutama untuk teman-teman yang mau mencoba menjadi ASN, nah itu apa tuh? Ya, kita sebagai ASN, kita tanah air bisa juga diwujudkan sebenarnya dari hal-hal yang sederhana saja, tapi dampaknya besar. Contoh pertama, kita bekerja harus dengan integritas. Tentunya tidak melakukan korupsi ataupun menerima gratifikasi, menyalahgunakan wewenang yang kita punya, dan selalu mementingkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tentu karena kita harus melayani masyarakat dengan baik, kita sebenarnya sedang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, menjaga persatuan. Karena ASN berasal dari berbagai latar belakang, berdasarkan suku, agama, budaya, dan yang lain-lain. Tetapi kita harus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang tidak kalah penting, kita harus meningkatkan kompetensi kita sendiri agar bisa menghadapi tantangan global. Nah, ini kan tadi disebutin tuh tantangan global, apalagi kan di era globalisasi ini kan semakin ini ya Bang, apa namanya? Budaya-budaya luar negeri banyak masuk ke Indonesia gitu kan otomatis kan Ya, dia bisa menjadi ancaman juga nih bagi budaya kita juga budaya Indonesia. Nah, menurut Bang Dika ini eh tips pertama tips kita nih supaya agar apa namanya tuh tips supaya kita tuh bisa menghindari ancaman-ancaman dari globalisasi ini apa sih Bang supaya cinta tanah air kita tuh tidak luntur sama contoh-contoh budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia yang bisa melunturkan cinta tanah air nih. Jadi biar kita bisa antisipasi apa tuh Bang sebenarnya Dika? untuk kita bisa melihat ancaman-ancaman seperti itu, kita bisa memfiltrasinya seperti budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri, yang mungkin dekat dengan budaya ketimuran. Yang kedua, mungkin hindari misinformasi dan hoax yang bisa memecah belah. Yang ketiga, mungkin
Jangan mementingkan diri sendiri, perhatikan lingkungan sekitar, mungkin seperti itu. Menurut Bang Dika tuh peran individu itu penting nggak buat apa sih namanya kayak mengembangkan rasa cinta tanah air kita nih ke Indonesia? Ya, sebagai individu mungkin itu sangat penting nih, karena bela negara bukan hanya tugas per kelompok yang besar-besar seperti mungkin TNI atau polisi, tapi kewajiban semua warga negara termasuk kita di ASN. Artinya semua orang punya peran dalam cinta tanah air ini. Bahkan hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melanggar lalu lintas, dan bekerja dengan disiplin, datang tepat waktu, itu saja sudah termasuk bentuk bela negara. Oke. Nah, untuk generasi muda sama masyarakat umum ini, pesan dari Bang Dika nih untuk mereka supaya lebih cinta tanah air lagi, itu apa? Sederhananya begini, mulai-mulai dari hal yang kecil dahulu, tapi konsisten. Pertama, pelajari bangsa Indonesia sendiri, entah itu dari budayanya, sejarahnya, ataupun nilai-nilainya. Karena dari situ akan muncul rasa bangga bahwa kita adalah sebagai warga Indonesia. Yang kedua, berkontribusilah sesuai kemampuan. Tidak harus besar seperti menjadi tentara, berperang. Yang kecil-kecil saja seperti membuang sampah pada tempatnya, taat pada aturan, seperti itu. Yang ketiga, mungkin bijak dalam menggunakan teknologi, jangan terlalu mudah terprovokasi, terutama dari berita-berita luar yang kebenarannya mungkin belum tentu benar, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif untuk membangun citra Indonesia. Dan yang terakhir, tanamkan pada diri sendiri bahwa masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan kita semua. Luar biasa sekali ya Bang ya. Jadi kita bisa simpulin nih, cinta tanah air itu tuh bukan hanya tentang perasaan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, meskipun itu hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu di pekerjaan, terutama kita sebagai ASN berarti ya Bang ya. Tapi Iya, Bang betul satu lagi sekali. nih, pertanyaan terakhir. Oke, Kan globalisasi itu banyak budaya luar masuk ke kita. Contohnya seperti anak sekarang banyak yang suka K-pop, contohnya. ya. Nah, itu kita kan tetap cinta tanah air nih, tapi kita boleh nggak sih suka budaya dari luar negeri itu yang masuk ke Indonesia gitu? Menurut Bang Dika boleh nggak sih kita itu? Sebenarnya sah-sah saja untuk menyukai, sekedar menyukai budaya orang lain, tapi bukan sebagai, jangan dianggap sebagai itu adalah menyerap dalam diri kita sendiri menjadi budaya kita yang baru. Sedangkan kita sebenarnya punya budaya, dalam kasus ini kan contohnya K-pop. Sebenarnya kita masih punya industri musik dan seni musik yang bagus-bagus asli Indonesia sendiri seperti dangdut. Dan itu mungkin bisa dikembangkan sebenarnya. Berarti tetap kita boleh menyukai sesuatu, tapi jangan sampai melunturkan rasa cinta tanah air kita ke Indonesia ya, rasa cinta kita ke Indonesia gitu ya. Betul. Oke, terima kasih nih Bang Dika nih bincang-bincang santainya, bincang-bincang singkatnya, tapi ada maknanya. Jadi eh, bisa membangun nilai positif juga untuk teman-teman semua di luar sana. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa kita ambil nilai-nilai positifnya ya, ya Bang Dika ya. Ya, sama-sama. Oke. Eh, Bang Dika, pesan Bang Dika yang mau disampaikan untuk generasi muda sekarang supaya tetap cinta tanah air, apa tuh Bang? Singkat aja. Ya, tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena kita memiliki keunikannya sendiri, kekuatannya sendiri. Ya, tetap bangga lah. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Bang Dika ya atas masukan sama pesan yang sudah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Oke, Ya, semuanya sama-sama. teman-teman semua, semoga obrolan hari ini bisa nambah wawasan kita, semangat kita untuk selalu mencintai tanah air kita, Indonesia. Saya Elsa Alvinayanti, mohon pamit undur diri, semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Ya.